Kisah nyata horor pesugihan gadis remaja yatim sejak ayah tiada sajen itu ada di gerbang rumah. Sarmini, seorang gadis berusia 19 tahun, baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Dia adalah sosok yang ceria dan penuh harapan, dengan mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, semua impiannya mulai goyah ketika ayahnya, Pak Lukman, terbaring sakit. Penyakit yang dideritanya bukan hanya fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi mental dan emosional keluarga mereka. Keluarga Sarmini, yang sebelumnya tinggal di rumah kecil di pinggir desa, terpaksa pindah ke rumah besar milik Pak Lukman. Rumah itu sudah lama tidak dihuni dan terkenal dengan banyak cerita misterius. Ibu Sarmini, yang penuh rasa cemas, berusaha kuat untuk membantu suaminya sembuh dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka berharap bahwa dengan pindah ke rumah yang lebih besar, kehidupan mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Setibanya di rumah baru, Sarmini merasakan suasana yang berbeda. Rumah itu tampak megah, tetapi aura gelap dan sepi menyelimuti setiap sudut ruangan. Dinding-dindingnya berwarna pudar, dan jendela-jendela besar yang tertutup debu memberikan kesan angker. Sarmini berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketidaknyamanan itu semakin menggigit ketika dia menemukan beberapa barang aneh di sekitar rumah. Saat membersihkan halaman, Sarmini menemukan sesajen kecil yang terletak di dekat gerbang. Sesajen itu terdiri dari beberapa makanan, bunga, dan benda-benda aneh lainnya. Sarmini merasa curiga dan memutuskan untuk menanyakan kepada ibunya tentang benda tersebut. Namun, ibunya hanya menggelengkan kepala dan meminta Sarmini untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Mungkin orang-orang di desa ini punya tradisi tertentu, ujarnya, berusaha meyakinkan putrinya. Keanehan-keanehan tidak berhenti di situ. Setiap malam, Sarmini mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang dari dalam rumah. Suara itu membuatnya terbangun di tengah malam, merinding dan bertanya-tanya apakah ada yang mengawasi mereka. Dia mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di rumah besar itu. Di tengah ketidakpastian ini, Sarmini juga merasakan beban emosional yang berat. Dia harus beradaptasi dengan kondisi baru sambil mendukung ibunya dan menjaga harapan bahwa ayahnya akan segera sembuh. Setiap hari, dia berdoa agar keluarganya bisa kembali ke kehidupan yang normal. Namun, semakin dia berusaha untuk melupakan suara-suara aneh dan sesajen yang misterius, semakin kuat rasa penasaran dan ketakutannya. Di saat-saat sepi, Sarmini sering merenung dan berpikir tentang masa lalu mereka. Dia ingat betapa bahagianya mereka tinggal di rumah kecil, dikelilingi teman-teman dan tetangga yang ramah. Kini, semua itu terasa jauh dan tidak mungkin untuk kembali. Dia merasa terasing dan kesepian meskipun berada di antara keluarganya. Di balik semua ketegangan ini, Sarmini mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah panggilan untuk mencari tahu tentang sejarah rumah dan keluarganya. Dia ingin mengungkap misteri yang mengelilingi rumah besar itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Sarmini bertekad untuk menggali lebih dalam, meskipun dia tahu bahwa pencariannya bisa membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Saat malam tiba, Sarmini berdiri di depan jendela, menatap keluar. Bulan bersinar terang, tetapi bayangan rumah besar itu terlihat lebih menakutkan dalam cahaya remang-remang. Dia merasakan ketakutan yang menyelimuti dirinya, tetapi di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang menggelora. Dengan tekad yang bulat, Sarmini berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran di balik semua misteri ini, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang mengintai di balik kekayaan yang dicari. Keluarganya, setelah beberapa malam yang penuh ketakutan dan kebingungan, Sarmini merasa terdorong untuk menggali lebih dalam tentang sejarah rumah besar yang mereka tinggali. Dia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Setiap sudut rumah seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Sarmini memutuskan untuk memulai pencariannya dengan mencari informasi melalui buku dan dokumen yang mungkin masih tersimpan di rumah. Dengan penuh semangat, Sarmini menjelajahi ruang-ruang di rumah besar itu. Dia menemukan sebuah ruangan yang tampak seperti perpustakaan kecil, meskipun banyak bukunya berdebu dan terlihat tua.
Di antara tumpukan buku yang usang, ia menemukan beberapa buku tua yang berbicara tentang sejarah keluarga mereka dan praktik-praktik mistis yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka. Salah satu buku menarik perhatiannya dengan judul, Pesugihan, Jalan Menuju Kekayaan yang Terlarang. Sarmini membuka halaman demi halaman, dan semakin dia membaca, semakin dia merasakan kengerian yang mendalam. Buku itu menjelaskan tentang ritual pesugihan yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan secara instan, termasuk pengorbanan yang harus dilakukan. Dia membaca tentang sesajen, darah hewan, dan bahkan pengorbanan jiwa. Jantungnya berdebar kencang saat dia menyadari bahwa keluarganya terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Dia merasa bingung dan marah pada orang tuanya. Mengapa mereka tidak memberitahunya tentang hal ini? Mengapa mereka memilih jalan yang gelap dan berbahaya? Sarmini menyadari bahwa ayahnya, Pak Lukman, mungkin telah terjebak dalam keinginan untuk keluar dari kesulitan finansial, sehingga terjerumus dalam praktik pesugihan yang mengerikan. Keesokan harinya, Sarmini memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Namun, ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mencari tahu lebih banyak, ibunya terlihat cemas dan marah. Jangan membicarakan hal-hal seperti itu, Sarmini. Itu hanya akan membawa keburukan ke dalam hidup kita, kata ibunya dengan nada tegas. Sarmini merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pencariannya. Sarmini mulai mencari informasi dari tetangga yang lebih tua. Dia mendekati seorang nenek yang dikenal bijaksana dan sering berbagi cerita tentang sejarah desa. Dalam perbincangan mereka, Sarmini bertanya tentang rumah besar itu dan praktik-praktik yang mungkin terkait dengan keluarganya. Nenek itu menceritakan bahwa rumah tersebut pernah dimiliki oleh seorang pedagang kaya yang terlibat dalam pesugihan. Dia memperingatkan Sarmini untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam kegelapan yang menghantui keluarga mereka. Setelah berbicara dengan nenek tersebut, Sarmini merasa semakin tertekan. Dia mulai merasakan ketidakberesan yang lebih dalam. Apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan melalui kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar? Di satu sisi, dia ingin membantu keluarganya, tetapi di sisi lain, dia merasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sarmini memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mulai mencatat semua informasi yang dia dapatkan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dalam pikirannya, dia harus menemukan cara untuk menghentikan praktik pesugihan yang menghantui keluarganya. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi ibunya dan memperbaiki keadaan ayahnya. Namun, semakin dalam dia mencari tahu, semakin banyak hal aneh terjadi. Suara-suara aneh kembali terdengar setiap malam, dan Sarmini mulai melihat sosok-sosok bayangan bergerak di sudut matanya. Ketakutan semakin menggerogoti dirinya, tetapi dia tidak mau mundur. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kegelapan ini, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan pahit tentang keluarganya. Sarmini merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penyesalan. Dia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Di tengah perjalanan mencari kebenaran, dia harus berhadapan dengan ketidakpastian dan kegelisahan yang terus-menerus menghantuinya. Satu hal yang pasti, dia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam kegelapan ini tanpa berjuang. Dengan tekad yang semakin kuat, Sarmini bersumpah untuk mengungkap semua misteri ini dan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang melingkupi keluarganya. Dia tahu bahwa pencariannya baru saja dimulai, dan semua yang dia lakukan akan membawa dampak besar untuk masa depan mereka. Setelah menemukan banyak informasi tentang praktik pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya, Sarmini merasa semakin tertekan. Kecemasan dan rasa ingin tahunya saling bertarung dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan siklus ini, tetapi bagaimana caranya? Dalam pencariannya, Sarmini mendengar bisikan dari tetangga yang mengisyaratkan bahwa ritual pesugihan masih dilakukan oleh ayahnya, Pak Lukman. Suatu malam, Sarmini terbangun ketika mendengar suara gaduh dari luar. Dia beranjak dari tempat tidurnya dan mengintip dari jendela. Dalam kegelapan, dia melihat sosok-sosok berdiri di halaman. Dengan hati-hati,
Sarmini membuka pintu dan melangkah keluar. Dia menghampiri suara itu dan melihat ayahnya bersama beberapa orang yang dia tidak kenal, berkumpul di sekitar altar kecil yang dibentuk di halaman. Ketika Sarmini mendekat, dia melihat sesajen diletakkan di atas altar tersebut, sebuah mangkuk berisi darah hewan, rempah-rempah, dan bunga-bunga yang tampak layu. Sarmini terkejut dan merasa tercekik oleh ketakutan. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya terhambat oleh rasa takut yang mencekam. Apa yang sedang dilakukan ayahnya? Mengapa dia terlibat dalam hal ini? Dari kejauhan, Sarmini dapat mendengar Pak Lukman mengucapkan doa-doa aneh dan memohon kepada makhluk gaib agar memberikan kekayaan kepada mereka. Dia merasakannya, kegelapan yang mengintai, penuh dengan energi negatif. Sarmini tahu bahwa dia harus segera menghentikan ritual ini. Namun, ketakutan menyelimuti dirinya, membuatnya sulit untuk bergerak. Ketika ritual berlangsung, Sarmini melihat seorang dukun tua yang melangkah maju. Dukun itu mengenakan pakaian tradisional dan memiliki tatapan tajam yang seolah-olah bisa menembus jiwa. Dia mulai melantunkan mantra-mantra dan memimpin ritual dengan gerakan yang anggun namun menakutkan. Sarmini merasa terpesona sekaligus ngeri. Apa yang terjadi jika ritual ini berhasil? Apa yang akan terjadi pada keluarganya? Ritual itu semakin intens, dan Sarmini merasa terjebak dalam ketegangan. Dia melihat ayahnya mengangkat sebuah pisau, bersiap untuk melakukan pengorbanan hewan. Sarmini tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dalam sekejap, dia berlari mendekat dan berteriak, "Ayah, jangan lakukan itu." Suasana menjadi hening seketika. Semua orang menoleh dan terkejut melihat Sarmini. Pak Lukman tampak marah dan bingung. "Sarmini, kembali ke dalam. Ini bukan urusanmu," teriaknya. Namun, Sarmini tidak bisa mundur. Dia merasa bahwa ini adalah momen penting. "Ayah, ini salah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus berhenti." Dia berusaha meyakinkan ayahnya, tetapi Pak Lukman terlihat semakin marah. "Kau tidak mengerti. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita." Sarmini merasakan ketidakadilan yang mendalam. Dia tidak bisa membiarkan keluarganya terjerumus lebih dalam ke dalam praktik yang menakutkan ini. Dia mencoba mengambil alih situasi. "Jika kita terus melakukan ini, kita hanya akan mendapatkan lebih banyak masalah. Kita harus menemukan cara lain." Dia berusaha berbicara dengan penuh emosi, berharap bisa membuka mata ayahnya. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Lukman terlihat ragu. Dia menatap sesajen dan dukun tersebut dengan kebingungan. Sarmini merasa ada harapan, tetapi rasa takut masih menyelimuti dirinya. Dalam hati, dia berdoa agar ayahnya bisa melihat kebenaran. Namun, dukun tua itu tidak senang dengan interupsi Sarmini. Dia menggerakkan tangannya dan mengucapkan mantra dengan suara yang keras. Sarmini merasakan angin kencang berputar di sekelilingnya, seolah-olah kekuatan gaib sedang berusaha mengusirnya. Dia merasa terjebak, tidak bisa bergerak. Dengan keberanian yang tersisa, Sarmini berteriak, "Kita tidak butuh kekayaan. Kita butuh kebahagiaan dan kesehatan." Suaranya menggema di malam yang sunyi, dan untuk sesaat, semua orang terdiam. Akhirnya, Pak Lukman menurunkan pisau dan memandang Sarmini. Dia terlihat bingung dan terombang-ambing antara keinginan untuk melanjutkan ritual dan cinta untuk putrinya. Sarmini merasakan harapan kembali muncul. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tetapi, dukun itu melangkah maju dan dengan tegas berkata, "Kau akan menyesal jika mengganggu ritual ini. Kekayaan yang kau inginkan tidak akan datang tanpa pengorbanan." Suara itu penuh ancaman dan Sarmini merasa ketakutan yang mendalam. Dengan keberanian yang menipis, Sarmini berkata, "Tidak ada kekayaan yang sebanding dengan harga yang harus kita bayar. Mari kita hentikan sebelum semuanya terlambat." Dia berharap ayahnya akan mendengarnya. Pak Lukman akhirnya mengalihkan pandangannya dari altar dan melihat Sarmini dengan tatapan yang penuh keraguan. Di saat itu, Sarmini tahu bahwa keputusan yang akan diambil ayahnya akan menentukan nasib keluarga mereka.
Ritual yang seharusnya menjadi jalan menuju kekayaan kini berubah menjadi pertempuran antara kegelapan dan harapan. Sarmini berdoa agar cinta keluarga bisa mengalahkan kekuatan gelap yang mengintai di balik praktik pesugihan ini. Namun, kegelapan itu sudah terlanjur menempel pada mereka, dan harga yang harus dibayar mungkin akan lebih tinggi daripada yang bisa mereka bayangkan. Setelah malam yang penuh ketegangan di mana Sarmini berusaha menghentikan ritual pesugihan, suasana di rumah besar itu semakin mencekam. Meskipun berhasil membujuk ayahnya untuk menghentikan ritual, dampak dari keputusan itu mulai terasa dengan cepat. Sarmini merasakan bahwa kegelapan yang melingkupi mereka tidak akan hilang begitu saja. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kondisi Pak Lukman semakin memburuk. Ia tidak hanya mengalami sakit fisik, tetapi juga terlihat tertekan dan gelisah. Sarmini sering melihat ayahnya duduk termenung, matanya kosong, seolah-olah terjebak dalam pikirannya sendiri. Ibu Sarmini pun tampak semakin cemas dan ketakutan, selalu berusaha menenangkan suaminya namun tidak tahu harus berbuat apa. Satu malam, Sarmini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan yang samar. Dia beranjak dari tempat tidur dan mengikuti suara itu ke ruang tamu. Di sana, dia menemukan ibunya duduk di lantai, memegang foto keluarga yang sudah pudar. Air mata mengalir di pipinya, dan Sarmini merasakan hati ibunya yang hancur. Dia menghampiri ibunya dan bertanya, "Ibu, ada apa?" "Ibu hanya merasa kehilangan, Nak. Kehilangan suami dan kebahagiaan kita," jawab ibunya sambil terisak. Sarmini merasa sedih melihat keadaan ibunya. Dia berusaha memberi dukungan, tetapi semua usaha itu tampak sia-sia ketika melihat ayahnya semakin terpuruk. Keesokan harinya, Sarmini memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang konsekuensi dari pesugihan. Dia kembali ke perpustakaan kecil di rumah dan mulai mencari buku yang bisa memberikan gambaran lebih jelas. Salah satu buku yang dia temukan menjelaskan tentang karma yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam praktik tersebut. Di dalamnya, dia membaca kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang terjebak dalam siklus penderitaan akibat tindakan mereka. Sarmini merasakan ketakutan yang mendalam. Dia menyadari bahwa pesugihan tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga kutukan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Dia mulai merasa bahwa mereka telah memasuki dunia yang tidak terduga, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Dengan tekad untuk mengubah keadaan, Sarmini mulai mencari cara untuk membebaskan keluarganya dari kegelapan ini. Dia mendekati dukun tua yang mereka temui sebelumnya, berharap bisa mendapatkan solusi. Namun, saat Sarmini bertemu dengannya, dukun itu terlihat semakin angkuh dan menakutkan. "Kau datang untuk meminta bantuan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari apa yang telah kau pilih. Kekuatan yang kau hadapi lebih besar dari yang kau bayangkan," kata dukun itu, suaranya penuh dengan ancaman. Sarmini merasakan ketidakberdayaan, tetapi dia tidak mau menyerah. "Saya hanya ingin mengembalikan semuanya seperti semula," ujarnya dengan penuh harapan. Dukun itu menggelengkan kepala. "Kau harus membayar harga untuk setiap pilihan yang kau buat. Jika kau ingin keluar, akan ada pengorbanan yang harus kau lakukan." Sarmini merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk keluarganya. Setelah pertemuan itu, Sarmini merasakan bahwa kegelapan semakin mendekat. Dia mulai mendengar suara-suara aneh di rumah, dan bayangan-bayangan menyeramkan tampak semakin sering muncul. Dia tidak bisa tidur nyenyak, selalu terjaga oleh rasa takut yang menyelimuti pikirannya. Suatu malam, saat dia terbangun, dia melihat sosok perempuan dengan wajah pucat berdiri di sudut kamarnya. Sarmini sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berteriak. Sosok itu menghilang secepat ia muncul, tetapi ketakutan itu tetap membekas dalam pikirannya. Kondisi keluarga semakin memburuk, dan Sarmini merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tahu bahwa ayahnya harus mengambil keputusan yang sulit untuk menghentikan semua ini, tetapi Pak Lukman seolah tidak mendengar jeritan putrinya. Ia semakin terjebak dalam kegelapan,
mengabaikan semua yang terjadi di sekelilingnya. Suatu hari, Sarmini menemukan ibunya yang terjatuh di lantai, menangis terseduh. "Ibu tidak bisa lagi, Sarmini. Semua ini terlalu berat," katanya dengan suara putus asa. Sarmini merasakan hatinya hancur melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. "Ibu, kita harus bersatu. Kita harus melawan ini," ujarnya, mencoba memberikan semangat. Namun, harapan itu tampak semakin tipis. Dalam ketidakberdayaan, Sarmini berdoa, berharap agar Tuhan memberikan jalan keluar. Dia tahu bahwa dia harus menemukan kekuatan untuk menghadapi kegelapan yang menghantui keluarganya. Dengan tekad yang semakin kuat, Sarmini bertekad untuk mencari cara menghentikan pesugihan ini sekali dan untuk selamanya, meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan dan ancaman. Saat malam tiba, Sarmini merasakan kegelapan semakin mendekat. Dia tahu bahwa waktu semakin sedikit, dan dia harus segera menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Dengan keberanian yang tersisa, Sarmini berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Dia harus melindungi keluarganya dari kegelapan yang mengancam, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dalam ketegangan, dan Sarmini merasakan kegelapan semakin mendekat. Suasana di rumah besar itu semakin menakutkan, dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Pak Lukman semakin terpuruk dalam penyakitnya, dan ibunya tampak semakin cemas, seolah-olah beban emosional yang mereka pikul semakin berat. Sarmini merasa terjebak dalam ketidakpastian. Dia tahu bahwa pesugihan yang dilakukan keluarganya tidak akan memberikan kebahagiaan, tetapi setiap upaya untuk menghentikannya seolah sia-sia. Dia terus mencari informasi dan berusaha menemukan solusi, tetapi kegelapan di sekelilingnya semakin menguat. Satu malam, saat Sarmini terjaga dari tidur, dia merasakan getaran aneh di dalam rumah. Suara bisikan lembut terdengar, memanggil namanya. Sarmini merasa ketakutan tetapi juga penasaran. Dia mengikuti suara itu ke ruang tamu, di mana dia melihat sosok perempuan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Perempuan itu tampak lebih jelas, dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. "Datanglah, Sarmini," bisiknya, suaranya penuh dengan kesedihan. "Kau harus tahu kebenarannya." Sarmini merasa takut, tetapi dia juga merasa terikat oleh rasa ingin tahunya. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku adalah bagian dari sejarah keluargamu. Aku adalah korban dari pesugihan yang kau dan keluargamu jalani. Aku datang untuk memperingatkanmu," jawab sosok itu. Sarmini merasakan getaran dalam jiwanya, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Sosok itu melanjutkan, "Kekayaan yang kau cari akan membawa lebih banyak penderitaan. Setiap pengorbanan yang dilakukan akan meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus. Keluargamu terjebak dalam siklus ini, dan hanya kau yang bisa menghentikannya." Sarmini merasa tertegun. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi kata-kata itu menyentuh hatinya. Dia menatap sosok itu, berusaha mencari tahu lebih dalam. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargaku?" Perempuan itu menunjuk ke arah pintu. "Kau harus mencari tempat di mana kebenaran tersembunyi. Hanya dengan menghadapi masa lalu, kau bisa menemukan jalan keluar." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Sarmini dalam keadaan bingung. Keesokan harinya, Sarmini memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Dia merasa terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah keluarganya, terutama mengenai pengorbanan yang pernah dilakukan. Dia pergi ke desa dan mencari orang-orang yang mungkin tahu tentang leluhurnya. Sarmini bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga cerita desa. Dia duduk di bangku tua di depan rumahnya, mengenakan pakaian lusuh dan memiliki wajah yang penuh kerut. Sarmini mendekatinya dan bertanya, "Pak, apakah Anda tahu tentang sejarah keluarga saya? Tentang pesugihan yang pernah dilakukan?" Lelaki tua itu menatap Sarmini dengan tatapan tajam. "Pesugihan? Ah, itu adalah jalan yang berbahaya.
Keluargamu telah lama terjebak dalam praktik itu. Banyak yang telah membayar harga yang mahal. Sarmini mendengarkan dengan seksama. Apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana mereka bisa keluar dari kegelapan itu? Lelaki tua itu menghela napas panjang, seolah-olah mengingat kembali kenangan pahit. Setiap pengorbanan yang dilakukan akan meninggalkan bekas yang dalam. Banyak yang kehilangan jiwa mereka, terjebak dalam kegelapan selamanya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengungkap semua kebenaran dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Sarmini merasa ketakutan dan bingung, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pencariannya. Dia bertanya lebih jauh, berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula? Lelaki tua itu memandangnya dengan serius. Hanya ada satu cara. Kau harus mencari tahu di mana pengorbanan itu dilakukan dan meminta maaf kepada mereka yang telah terkorbankan. Hanya dengan pengakuan dan penyesalan yang tulus, kau bisa membebaskan keluargamu dari belenggu ini. Mendengar kata-kata itu, Sarmini merasakan harapan yang baru. Dia tahu bahwa dia harus menemukan lokasi ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Dia ingin berhadapan langsung dengan masa lalu yang kelam dan mengungkap semua kebenaran yang tersembunyi. Saat kembali ke rumah, Sarmini merasa bertekad. Dia harus menemukan tempat di mana semua itu dimulai. Dia mulai mencari tahu tentang lokasi ritual yang dilakukan oleh keluarganya. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan dan ketakutan, tetapi dia tidak bisa mundur. Saat malam tiba, Sarmini merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia kembali mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan bergerak di sekelilingnya. Dia berdoa dalam hati agar bisa menemukan jawaban yang dicari. Dengan keberanian yang tersisa, Sarmini bertekad untuk menghadapi semua kegelapan yang menghampiri, mencari jalan keluar dari siklus pesugihan yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Meskipun rasa takut menggelayuti pikirannya, Sarmini siap untuk menemukan kebenaran, apapun yang terjadi. Setelah mendengar nasihat dari lelaki tua di desa, Sarmini merasa tergerak untuk menemukan tempat di mana ritual pesugihan keluarganya pernah dilakukan. Dengan tekad yang bulat, dia mulai mencari informasi dan bertanya kepada orang-orang yang pernah terlibat dalam sejarah keluarganya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi harapan untuk menyelamatkan keluarganya memotivasi langkahnya. Sarmini menghabiskan waktu berhari-hari menyelidiki berbagai tempat di sekitar desa. Dia mencari tahu tentang hutan yang dikelilingi mitos dan cerita-cerita aneh. Banyak orang memperingatkannya untuk tidak mendekati tempat itu, tetapi Sarmini merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. Suatu sore, Sarmini akhirnya menemukan seorang nenek yang dikenal sebagai penjaga hutan. Nenek itu, dengan wajah keriput dan matanya yang bijak, tampak memahami ketakutan dan ketidakpastian Sarmini. "Anakku, kau tidak seharusnya mencari tahu tentang masa lalu yang kelam. Banyak yang telah hilang di sana," kata nenek itu dengan suara lembut. Namun, Sarmini menjawab dengan tekad, "Saya harus melakukannya, Nenek. Keluarga saya menderita karena keputusan yang diambil oleh nenek moyang kami. Saya ingin menebus kesalahan itu." Nenek itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Jika kau bersikeras, pergilah ke hutan pada malam purnama. Di sana, kau mungkin menemukan apa yang kau cari." Malam purnama tiba, dan Sarmini merasa berdebar-debar saat melangkah ke hutan. Dia membawa senter dan beberapa barang yang dianggap penting, seperti bunga dan lilin, sebagai tanda penghormatan. Saat memasuki hutan, suasana semakin mencekam. Suara-suara malam tiba-tiba menjadi lebih keras, seolah-olah mengingatkan bahwa dia memasuki wilayah yang terlarang. Setelah berjalan beberapa saat, Sarmini menemukan sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di tengahnya, ada altar kecil yang tampak usang, ditutupi daun dan lumut. Dia mengenali tempat itu sebagai lokasi yang pernah disebutkan oleh lelaki tua. Sarmini merasa jantungnya berdegup kencang,
tetapi dia tahu bahwa dia harus melangkah maju. Dia menyalakan lilin dan meletakkannya di atas altar, kemudian mulai mengucapkan doa dan permohonan. Aku datang untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan oleh keluargaku. Aku ingin membebaskan mereka dari kutukan ini, ujarnya dengan penuh harapan. Air mata mengalir di pipinya saat dia merasakan beban yang berat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan Sarmini merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau tahu apa yang harus kau bayar untuk mengakhiri ini? Suara itu bertanya. Sarmini merasa ketakutan, tetapi dia tidak boleh mundur. Saya siap menerima konsekuensi apapun. Yang penting adalah menyelamatkan keluarga saya. Dalam kegelapan, sosok perempuan yang pernah dia lihat muncul kembali. Kau harus menghadapi kebenaran. Setiap pengorbanan yang dilakukan oleh keluargamu membawa konsekuensi. Hanya dengan pengakuan dan penyesalan yang tulus, kau bisa membebaskan mereka, sosok itu menjelaskan. Sarmini merasakan ketakutan dan keraguan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menebus semua ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu menunjuk ke arah altar. Ada sesuatu yang harus kau lakukan. Kembalikan semua yang telah diambil. Hanya dengan pengorbanan yang tulus, kau bisa mendapatkan kembali apa yang hilang. Sarmini merasa bingung, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mulai menggali tanah di sekitar altar, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Setelah beberapa menit menggali, Sarmini menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur. Dia membukanya dan menemukan beberapa benda aneh, barang-barang yang pernah dipersembahkan oleh keluarganya dalam ritual pesugihan. Ada juga foto-foto orang-orang yang telah terkorbankan. Melihat benda-benda itu, hati Sarmini terasa hancur. Dia merasa seolah menghidupkan kembali semua kesalahan dan penderitaan. Dengan air mata mengalir, dia mengucapkan permohonan maaf kepada setiap jiwa yang terlibat. Saya minta maaf atas semua yang telah dilakukan. Saya ingin menebus kesalahan ini, katanya dengan tulus. Ketika Sarmini mengembalikan barang-barang itu ke dalam kotak dan menutupnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Energi positif mulai mengalir, dan kegelapan yang menyelimuti hutan perlahan-lahan menghilang. Suara bisikan itu semakin lembut, seolah memberi sinyal bahwa dia telah melakukan langkah yang benar. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, kegelapan kembali menghampiri. Suara yang menakutkan bergema di sekelilingnya, setiap pilihan ada harganya, Sarmini. Kau akan membayar mahal untuk ini. Sarmini merasa ketakutan dan terdesak. Dia berlari keluar dari hutan, berusaha menjauh dari suara-suara yang mengintimidasi. Ketika sampai di rumah, Sarmini merasa lelah dan hancur. Semua usaha dan pengorbanan yang dia lakukan seolah sia-sia. Dia melihat ayahnya terbaring di tempat tidur, semakin lemah dan tidak berdaya. Sarmini merasa putus asa, tetapi dia tahu bahwa dia harus terus berjuang. Dia berdoa agar semua yang telah dia lakukan bisa membawa perubahan. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan bahwa kegelapan yang mengintai keluarganya belum sepenuhnya pergi. Sarmini bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari langkah-langkah yang telah diambilnya, mengetahui bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Dia harus bersiap menghadapi kebenaran yang lebih dalam, yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah ritual di hutan terasa kian membebani Sarmini. Meskipun dia telah berusaha meminta maaf dan mengembalikan barang-barang yang terlibat dalam praktik pesugihan keluarganya, kegelapan masih mengintai. Pak Lukman semakin lemah, dan ibunya tampak semakin tertekan, seolah-olah beban yang mereka pikul semakin berat. Sarmini merasa terasing. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Upaya yang telah dilakukannya tampak sia-sia. Suatu malam, saat dia duduk sendirian di ruang tamu, dia mendengar suara langkah kaki di luar. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuatnya beranjak untuk melihat. Di luar, dia melihat sosok perempuan yang pernah muncul di hadapannya, sosok yang memberinya peringatan. Sarmini, suara itu lembut tetapi tegas, kegelapan tidak akan pergi dengan mudah.
Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Sarmini berusaha tenang, tetapi hatinya berdegup kencang. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berusaha meminta maaf dan mengembalikan semuanya, ujarnya dengan suara bergetar. Pengorbanan tidak hanya tentang barang. Terkadang, itu juga tentang jiwa dan ketulusan hati. Ada sesuatu yang harus kau relakan, sosok itu menjelaskan. Sarmini merasa bingung. Apa yang harus saya relakan? Apa yang lebih berharga daripada keluarga saya? Sosok itu menggelengkan kepala. Kau harus membuat pilihan yang sulit. Keluargamu terjebak dalam siklus ini, dan hanya kau yang bisa memutusnya. Namun, itu akan datang dengan harga yang mahal. Sarmini merasa tertegun. Dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan mereka terus terjebak dalam kegelapan. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus memilih, apakah akan mempertahankan keluarganya atau mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Malam itu, Sarmini tidak bisa tidur. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia teringat akan kebahagiaan masa lalu, saat keluarganya hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh cinta. Semua itu kini terasa jauh dan tidak mungkin untuk kembali. Dia merasa terjebak dalam dilema yang tak teratasi. Keesokan harinya, Sarmini melihat ayahnya yang terbaring lemah, wajahnya tampak semakin pucat. Dia menghampiri ayahnya dan memegang tangannya. "Ayah, saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kita semua," katanya dengan penuh harapan, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Hari-hari berlalu, dan keadaan Pak Lukman tidak kunjung membaik. Sarmini merasa putus asa. Dia berusaha mencari dukun yang bisa membantunya, tetapi setiap kali dia mencoba, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Kegelapan seolah menahan langkahnya, membuatnya merasa terjebak di dalam labirin tanpa akhir. Suatu malam, saat Sarmini duduk di samping ayahnya, dia melihat sosok perempuan itu kembali. "Kau harus membuat pilihan sekarang, Sarmini. Waktu hampir habis," kata sosok itu. Sarmini merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa kehilangan ayah saya." Sosok itu menjawab dengan lembut, "Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Hanya dengan cara itu, kau bisa menyelamatkan mereka. Tetapi ingat, setiap pilihan ada harganya." Sarmini merasa tertegun. Dia tidak ingin kehilangan apapun, tetapi dia tahu bahwa keluarganya sudah terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa mereka hindari. Dalam keputusasaannya, dia bertanya, "Apa yang harus saya relakan?" Malam itu, Sarmini berdoa dengan penuh harapan. Dia meminta petunjuk, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti keluarganya. Tetapi, saat fajar menyingsing, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia menyadari bahwa mungkin pilihan yang harus diambil akan sangat menyakitkan. Akhirnya, Sarmini memutuskan untuk pergi ke hutan. Lagi, berharap menemukan jawaban yang lebih jelas. Di sana, dia berdiri di altar yang pernah dia temui. Dengan penuh ketulusan, dia mengucapkan kata-kata pengorbanan. "Saya rela melepaskan bagian dari diri saya demi keluarga saya. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan melakukannya." Saat dia berbicara, dia merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Suara-suara bisikan kembali muncul, dan sosok perempuan itu terlihat lagi. "Kau telah membuat pilihan yang sulit. Kini, harga yang harus kau bayar adalah jiwamu yang terikat pada kegelapan ini. Hanya dengan melepaskannya, kau bisa menyelamatkan mereka." Sarmini merasakan angin kencang berputar di sekelilingnya dan suara-suara itu semakin menguat. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba. Dalam hati, dia mengingat semua kenangan indah bersama keluarganya, dan air mata mengalir di pipinya. "Saya tidak akan menyerah," katanya dengan penuh tekad. Saat dia melangkah maju, kegelapan mengelilinginya, dan dia merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Di saat terakhir, dia melihat bayangan ayahnya dan ibunya, wajah mereka penuh harapan. Dengan penuh keberanian, Sarmini menghadapi kegelapan dan mengucapkan perpisahan, "Saya akan selalu mencintai kalian." Sekejap,
Semua terasa hening. Kegelapan itu mereda, dan Sarmini merasa jiwanya terlepas dari belenggu. Namun, ketika semuanya reda, dia mendapati dirinya terbaring di hutan, sendirian. Dalam hati, dia berharap keluarganya selamat. Ketika dia kembali ke rumah, Sarmini menemukan ibunya terisak di samping tempat tidur Pak Lukman. Dia berusaha mendekat, tetapi saat dia melihat wajah ayahnya, hatinya hancur. Pak Lukman telah pergi. Sarmini merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Dia telah mengorbankan segalanya, tetapi pada saat yang sama kehilangan orang yang paling dicintainya. Akhir cerita ini penuh dengan kesedihan. Sarmini menyadari bahwa meskipun dia telah berjuang dan berkorban, tidak semua hal bisa diselamatkan. Keluarganya terperangkap dalam kegelapan yang telah mereka pilih, dan dia harus hidup dengan penyesalan dan kehilangan yang mendalam. Dengan air mata, Sarmini mengingat semua kenangan indah dan berdoa agar roh ayahnya bisa menemukan kedamaian. Kegelapan mungkin telah pergi, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Kisah ini berakhir dengan Sarmini yang duduk di depan rumah besar itu, mengenang semua yang telah terjadi. Dia mengingat masa lalu yang penuh kasih sayang dan bagaimana semua itu hancur oleh ambisi untuk mencari kekayaan. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan, dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan dan kegelapan.